Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Supritani. Kali ini adalah video lanjutan dari video kurang lebih 2 bulan sebelumnya, yaitu tanggal 23 Juli ya. Tanggal 23 Juli. Dan bisa dilihat di video sebelumnya di atas ini ya. Tanggal 23 Juli waktu itu pohon yang ada di belakang saya ini, pohon mangga yang sudah 4 tahun tidak berbuah, sama yang punya mangga itu dititipkan di sini di dalam pot ini, potnya pot drum nih, pot drum, dan dijanjikan 2 bulan. Ternyata ini 23 Juli, Agustus, September. 23 Juli, 23 Agustus, September udah berbuah. sekarang Oktober. September. 19 September kemarin ada bunga. Oh, 19 September. Berarti belum sampai 2 bulan. Janjinya adalah 2 bulan. Cuman karena saya lambat ke sini udah dari kemarin sebetulnya ngasih tahu sudah berbunganya itu tanggal 19. Berarti belum nyampe 2 bulan sudah mulai berbunga, dan mari kita lihat bunganya. Ini ya teman-teman, bunganya sudah mulai ini juga ada satu lagi di sini. Sudah mulai menggugurkan ininya ke bunganya. Tandanya sudah mau jadi, mudah-mudahan ada yang jadi ini. Kita lihat berapa lama lagi ini akan kira-kira jadi buah, dan kita tanya-tanya bagaimana caranya atau triknya supaya tidak gugur. Kemudian bagaimana perawatannya setelah bunga seperti ini. Mari kita jumpai kepada yang merawat ya, ahlinya tanaman ini, Bapak Hadi. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Hadi, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ini belum nyampe 2 bulan ya Pak ya. Iya. Mangga yang kita janjikan sudah berbunga. Saya lihat tadi sudah mulai merontokkan Bunganya. Bunganya. Menjadi buah. Mau jadi buah. Itu kira-kira berapa lama lagi bisa menjadi buah itu Pak? Ya, semuanya tergantung pemupukan dan perawatan. Tapi kalau rutin ini, contohnya hari ini aja ada beberapa hari ini karyawan nggak ada yang masuk. Oh. Sebenarnya kalau memang rutin perlakuannya, ya yang saya sampaikan terdahulu, 1 minggu 3 kali penyiraman dengan pupuk, ya alhamdulillah nggak sampai 2 bulan udah mengeluarkan putih bunga untuk bakal buah. Nah kalau kita secara rutin terus, untuk bikin buahnya itu paling lama 1,5 bulan itu udah besar-besar. Itu udah paling lama sekali. Nah dengan catatan itu kan tadinya kan kita pakai pupuk sistemnya full kimia, hanya untuk merangsang agar dia berbuah. Setelah nanti berbunga begitu, untuk pupuk full kimianya kita kurangi. Bukan kita kurangi, malah kita usahakan ditiadakan. Nah untuk selanjutnya, untuk mempertahankan buahnya itu pupuk kambing yang kering. Pupuk kambing yang kering itu kondisi kalau bisa sampai 80% sampai 100% kekeringan pupuk kambingnya. Nah itu cukup 1 gayung mandi, masukkan ke ember cat ukuran 25 liter. Setelah 25 liter itu embernya kita masukkan teh kambing yang kering, 1 gayung mandi. Kita tambahkan hanya sedikit saja NPK 1616 atau NPK apa saja, yang penting dia NPK. 1 sendok makan saja cukup. Nah masukkan ke ember tersebut, lalu kita rendam pakai air full, air penuh, air murni, air biasa, air apa saja terserah, enggak ditentukan, enggak perlu dimasak, yang penting air biasa saja. Nah simpan selama 10 hari lagi. Setelah 10 hari kita siramlah rutin, mau tiap hari boleh, mau seminggu 3 kali juga bisa. Nah dengan cara siram air biasa dulu 3 gayung mandi, baru 2 cangkir pupuk kambing tadi, 2 gelas aqua.
Jadi Oh. sistemnya untuk mempertahankan buah, siram air biasa dulu 2 atau 3 gayung mandi. Setelah itu siapkan aqua gelas, kita siram cukup 2 gelas aqua, air pupuk kambing tadi yang udah kita rendam selama 10 hari. Udah perlakukan seminggu minimal 3 kali, maksimal tiap hari. Nah paling 1 bulan itu udah buahnya bisa dipertahankan. Nah itu khusus buah dipertahankan dan buahnya normal. Tapi kalau misalnya untuk memperbesar buah, contoh misalnya mangga harum manis yang biasanya 1 kilo itu 2 sampai 3 biji, bisa kita bikin beratnya mencapai 1 biji mangga harum manis itu minimal 5 on sampai 7 on. Oh. Bisa mangga harum manis tadi kita perbesar dengan cara yaitu tadi pupuk kambingnya harus minimal 2 gayung mandi sampai 3 gayung mandi, NPK 2 sendok makan. Masuk ke ember tadi, kasih air penuh, simpan selama minimal 2 minggu sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu udah kita rendam. Nah siram aja, cukup siram 2 gelas atau 3 gelas pun nggak ada masalah. Itu buahnya makin besar. Oh, dan mempertahankan buah juga itu ya? Dan juga mempertahankan buah. Oh gitu. Jadi kira-kira nanti bisa kita tengok lagi, mungkin sebulan lagi sudah ada terlihat buahnya mudah-mudahan Pak ya? Insya Allah. Ya Allah. Ya ini ada sedikit mau nanya-nanya ini Pak, tanaman di rumah itu sekarang ini yang terong sedang mulai berbunga ini. Kalau terong itu perlakuan seperti apa supaya ya pertama tidak rontok, yang kedua tahan hama dan bisa terongnya besar-besar gitu. Ada triknya nggak Pak? Ada. Hmm? Nah, sekarang kita perlakukan 2 macam. Jadi jangan 1 sekali jalan. Hmm? Pertama sekali kalau bisa itu kan terongnya sudah mulai mengeluarkan putik buah, bakal buah. Ya. Baru bunga malah belum. Iya, itu bakal putik buah, itu bunga itu bakal putik Oh buah. iya 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 iya. Nah, kalau bisa usahakan di antara pucuk terong tadi, pucuknya ya, itu potong lebih kurang 2 sampai 5 cm. Dibuang pangkal ujungnya, ujung terong tadi, ujung tanaman. Ujung tanaman macam gini, ini tanaman. Nah, ini ada ujungnya di sini, ini berbunga, ini potong. Tapi cara yang belum motong, berbunga. yang terserah mau udah berbunga pun nggak ada masalah, Oh, kalau belum berbunga nggak masalah. Mm-mm. Nah, motongnya tuh harus di atas mata cabang, mata ranting. Pas di atas ya, jangan lebih. Misalnya ini mata ranting, potongnya di sini. Jangan di sini. Kalau di sini dia mengakibatkan busuk. Jadi potongnya pas di mata ranting. mendekati. Nah, udah dekat Jadi itu. kalau misalnya di sininya ini ada bunganya nggak apa-apa, biarkan aja. nggak masalah ini bunga, tapi kan di atas ranting. Ini misalnya Di bunga atas- nih, Heeh. di atasnya dipotong. Oh gitu. Ini aja dipotong. dibuang. Misalnya ada 2 cabang gini kan. Sini Tapi- potong, sini kita potong juga. Enggak, kalau ini dia cabang, ini potong ya. Kalau dia nggak sedang berbunga, buang aja semua yang nggak ada masalah. Oh gitu. Dikurangi 1 bisa juga. Bisa, tapi kalau bisa semua pun lebih bagus. Kenapa? Kita mengharapkan dari bawah dia tumbuh ranting baru. Oh gitu. Nah, itu nanti dia tumbuh ranting baru, Mm-mm. makin banyak buahnya. Oh iya iya. Nah, satu, Mm. kalau nggak kita potong, dia makin lama makin tinggi, makin kurus terong tersebut. Tapi kalau kita buang ranting yang ujung, minimal 50 cm tadi, atau 70 cm, atau minimal 40 cm saja, potong aja ranting-ranting itu aja, biar dia tumbuh dari bawah lagi. Jadi makin Oh, jadi jadi yang atasnya aja yang kita potong Ya. ya. betul. Terus itu kan daun-daun awal itu kan lebar-lebar tuh Pak. Ya, Itu betul. perlu dikurangi nggak itu? Nggak perlu, nggak usah. Oh, biarkan aja. Karena nanti daunnya itu dia untuk bakal buah di sana. Jadi kalau dia tertutup dengan daun, buahnya nanti besar-besar. Karena dia nggak kena Oh. panas. Mm-mm. Daerah kita ini Pekanbaru khususnya Riau umumnya itu udara ekstrim. Mm-mm. Nah, jadi buah itu biar berlindung di bawah daun. Oh. Nah, satu. Dan yang kedua, tadi udah kita lakukan gitu sebelum dia berbuah. Mm-mm. Tapi bakal buah nggak masalah kita potong. Mm-mm. Setelah itu sebaiknya untuk memperbesar buah dan memperbanyak buah. Mm-mm. Nah, kalau untuk memperbesar buah, ya sama dengan yang kita bikin tadi tuh. Tai kambing yang kering. Nah, satu, jangan supaya dia berjamur. Kalau tai kambing itu basah, dia datang jamur. Mm-mm. Nah, kalau memang mau lihat contohnya tai kambing yang basah yang gampang datang jamur, ini ada contohnya. Yuk, Mm. sini. Nih. Oh, ini belum kering. Nah, ini masih basah. Kalau bisa ini jangan dipakai. Iya 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 iya. Nah, masih basah dia. Dijemur dulu. Dijemur dulu.
Nah, yang kering katanya kering bagaimana? Ini kita ulang lagi. Contohnya. Nah, ini. Ini yang kering teh kambing. Lengkap di sini ya, sediakan. Nah, ini Kalau yang mau kering. yang praktis tinggal mencari aja di sini ini, teman-teman. Nah, ini teh kambingnya. Kalau untuk terong cukup setengah bungkus saja Hmm. atau setengah gayung mandi. Oke. Nah, kasih kita mau ingin buahnya banyak, besar-besar. Nah, itu yang kita mau. Nah, ambil ini setengah bungkus atau setengah gayung mandi. Kasih NPK 1 sendok makan. Kasih KCL 1 sendok teh. KCL tuh kayak mana ya? Nah, Kalau NPK sudah tahu ini, sudah sering pakai, tapi KCL, oh yang merah ini. ya. Ini 1 sendok makan NPK. Hmm. KCL ini 1 sendok makan ya. Hmm. Kita ulang lagi, ini setengah bungkus atau setengah gayung mandi. Hmm. Ini teh kambing yang kering. Ini 1 sendok makan. Hmm. KCL 1 sendok teh. 1 sendok teh. Ya. Oh, lebih kecil dia ya. Lebih kecil lagi. Ya. Oke, masukin ke ember 25 liter. Ya. Kasih air penuh. Simpan minimal 10 hari. 10 hari. Setelah 10 hari, nah sekarang apabila terong itu dalam polybag ukuran 35, 40, jangan 25. 25 itu nanti kecil, nggak imbang sama batang yang buahnya banyak sekali. Minimal polybagnya 35 atau 40. Nah, tanya di toko-toko itu tahu tuh orang toko ukuran 35 atau ukuran 40. Dah. Setelah kita pindahkan tanaman tadi di polybag besar, nah, untuk buahnya banyak dan besar-besar, yang pupuk ini tadi kita simpan selama 10 hari, siram rutin minimal tiap hari setengah gelas aqua. Oh, sedikit aja ya. Ya, setengah gelas aja. Setengah gelas Tiap aqua hari. itu tiap hari. Saya kepingin Pak malas nyiram tiap hari, capek. Boleh. Seminggu 2 sampai 3 kali. Tapi siram 1 gelas aqua seperti ini. Nah, 1 gelas. Ini dosisnya. Nah, ini dosisnya. 1 gelas ini ya, kalau kita nyiram 1 minggu 3 kali. Tapi kalau tiap hari cukup setengah gelas saja. Nah, insya Allah buah terong bisa dibuktikan besar-besarnya bisa sebesar tangan kita ini. Walaupun dia kalau yang panjang, saya udah mencoba di sini minimal terong itu panjangnya nggak kurang dari 30 sampai 50 cm. Besar ya, panjang. Nah, itu buahnya Coba saja. nanti. Dan beratnya aja 1 biji itu pernah mencapai, saya timbang nggak kurang 1 biji itu minimal 3 sampai 5 on. 1 biji saja, saking besarnya. Nah, inilah cara perlakuannya. Nanti Rutinkan. kita coba seperti apa nanti hasilnya. Ya. Tapi memang ini alhamdulillah nampak sekali sih suburnya, kelihatan dari daunnya itu lebar-lebar. Dia ada beberapa tempat tuh Pak, ada yang polybagnya besar, polybagnya kecil, ada yang di ember cat itu, Ya. ada juga, ada yang langsung ke tanah. Jadi memang beda-beda, mau seperti apa nanti hasilnya bisa jadi penelitian ya. Nah, gini, banyak yang memberikan ilmu. Bisa kita buktikan semuanya apa yang saya arahkan. Yang penting perlakuan yang saya sampaikan itu dijalankan. Nah, banyak memang orang menyampaikan bikin pupuk dari sampah, dari ini itu sangat rumit dan baunya juga nggak tahan. Iya. Tapi kalau dengan teh kambing yang kering begini, Nggak itu bau ya? aromanya udah nggak ada. Iya, Tapi iya. caranya teh kambing ini tolong jangan dijemur di matahari. Oh, dikeringkan. Nah, kalau cara mengeringkannya, bagaimana sih Pak mengeringkannya? Teh kambing yang kita beli 1 karung itu kan basah. Kita buka tutupnya, taruh dekat teduh. Jangan ada kena hujan, jangan ada kena panas full. Karena kalau dia kena panas full, itu unsur pemupukannya, unsur apa saya nggak ngerti, itu di dalam itu banyak yang mati kena Mungkin matahari panas. Bakterinya banyak yang mati ya. Bukan, Bakteri kalau pengurai. bakteri mati nggak ada masalah. Nggak masalah. Unsur pupuknya, Oh, mungkin gitu. protein apa itu banyak yang hilang. Terjadi penguapan dia kalau kena panas full. Atau apalagi kena hujan, itu unsur pupuknya, unsur vitaminnya di bawah air. Jadi kalau cara mengeringkannya, pupuk teh kambing ini
Kita beli satu karung mungkin 15.000. Kalau di taman bunga ini mengeringannya 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, caranya itu tadi kita beli dari kandang kambing, bawa ke rumah, habis itu kita simpan dekat yang teduh. Nah, tidak boleh teduh tertutup ya, tapi teduh artinya dia terbuka tapi tidak boleh kena hujan dan kena panas. Itu aja. Paling 1 bulan udah bisa dipakai. Biar kering sendiri ya. Kering sendiri dia. Nah, itu aja saran saya. Menjaga hamanya, Pak. Nah, kalau menjaga hama sebenarnya dengan tanaman tadi, saya sini yang penting pertama sekali macam terong itu jangan dirapatkan tanamannya. Oh iya. Kalau bisa antara polybag itu minimal 6 sampai 70 cm jarak tanam. Nah, jarak tanam itu 70. Nah, kasih makanan dia cukup, istilah artinya pupuknya cukup, itu hama tidak akan datang. Oh, enggak. Nah, satu, yang kedua juga jangan menggunakan, kalau kita tidak ahlinya jangan gunakan tanah bakaran. Jangan pakai Ajinomoto. Jangan pakai air ikan, jangan pakai air daging, jangan pakai air beras. Oh, itu mengundang hama ya, Pak? Itu mengundang hama. Tapi bukan dia tidak berpupuk, itu sangat bagus. Cara penguraian bisa. Nah, contohnya tadi tanah bakaran. Tanah bakaran itu pupuknya sangat tinggi. Nah, kalau kita mau pakai tanah bakaran tadi, kita 1 karung dapat, itu sekam murni harus minimal 2 karung. Oh, dicampur ke Dia paling banyak dia. Kenapa? Kita mau mengurai kadar asamnya terlampau tinggi. Oh iya. Nah, satu, unsur hamanya juga kita kurangin biar dia jangan menyatu. Nah, itu kalau bisa 1 karung tanah bakaran dapatnya, usahakan 3 karung sekam murni, sekam padi ya, bukan sekam kayu, sekam padi. Minimal 2 karung atau 3 karung. Sebaiknya 3 karung. Itu untuk tanah bakaran. Kalau untuk misalnya air beras boleh disiram. Itu hamanya yang sering datang itu semut. Nah, dalam polybag itu kasihlah sini kapur ajaib. Itu nggak ada masalah. Nah, jadi nanti semut nggak ada datang. Nah, itu kalau untuk air beras boleh dipakai. Tapi di polybag tadi harus dikasih kapur ajaib biar jangan mengundang semut. Untuk air ikan sama air daging, nah itu sebaiknya jangan dipakai langsung. Kita harus fermentasi dulu. Nah, caranya air daging, air ikan itu harus kita simpan dengan daerah terbuka, boleh kena panas malahan. Daerah panas kita jemur dia selama minimal 1 minggu. Nggak perlu E4. Enggak. Nah, biar uapnya keluar. Jadi kalau misalnya pas sore itu kita pindahkan ke teduh, pagi kita jemur lagi selama 1 minggu. Setelah 1 minggu boleh dipakai, siramkan aja, nggak ada masalah. Kita mau mengurangi hamanya itu. Karena air beras gitu juga? Enggak, kalau air beras bisa langsung. Oh, bisa langsung ya. Nah, cuman kita harus kasih kapur ajaib. Oh, karena mengandung Aja. mengundang ini ya. Karena kalau air ikan sama air daging, air cucian air itu begitu kita bukan semut yang datang, dari udara datangnya. Oh iya, Dari mengundang udara, hewan bukan ya? dari semut. Dari udara datang, itu akan mengundang hama-hama halus. Jadi itu akan nanti datang putih-putih. Itu kupu-kupu halus namanya kalau kami bilang. Dia bertelur-telur di dahan dia, Pak. Ya, betul. Di daunnya. Betul. Termasuk Betul, juga betul. kita bikin sampah dapur. Nah, sampah dapur udah kita coba juga di sini. Boleh kita pakai sampah dapur. Sebaiknya kalau kita pusing-pusing semua sampah dapur ataupun sampah halaman, daun-daun tadi kalau kita mau bikin pupuk itu diraci. Raci, siapkan ember 25 liter ember cat. Kita bikin keran. Nah, macam contoh ini ember cat, misal contoh ember cat yang 25 liter, kita bikin keran di sini. Dilubangin. Lubangin, pasang keran. Setelah pasang keran, tutup, masukkan tadi sampah-sampah ke dalam. Yang udah diracik. Mau sampah dapur, mau sampah apa saja. Maksudnya mau tomat apapun yang ada busuk masuk aja ke dalam. Setelah itu, usahakan jangan lebih dari setengah aja sampah tadi. Lalu ambil air kelapa. Oh, air kelapa. Masukkan penuh, tutup rapat, nggak boleh ada udara sama sekali. Nah, tutup rapat, setelah tutup rapat, biarkan selama minimal 1 bulan. Oh, 1 bulan lama ya. Nah, setelah 1 bulan itu nggak pakai empat. Setelah 1 bulan kita buka kerannya, itu airnya akan keluar. Itu induk kompos. Oh, airnya itu induknya. Nah, induknya. Dicampur. Nah,
air tadi yang keluar tadi, habis itu ambil cukup 1 gelas aqua, itu air 10 liter. Oh, dicampur ya. Campur, itu siramlah ke bunga. Bagus hasilnya. Oh, itu Nah, sampah cobaan ya. tadi, sampah di dalam itu kita jemur. Mm-mm. Udah kita jemur, jadikan pupuk. Juga bagus, jadi 2 manfaat. Mm-mm. Nah, itu. Oh, yang anunya apa nama itu sampahnya apa? Ya, sampah itu kan Ampasnya. jadikan ampasnya tadi kan untuk jadi Langsung kompos. dijemur ya. Nah, jemur aja, jemur agak seminggu atau 3 hari, udah kering, taburkan aja ke bunga. Bunga. Hasilnya bisa lebih maksimal. Tapi baunya minta ampun. Hah? Tapi kalau ditambah EM4 bagus juga ya Pak ya? Bisa ya? Boleh ya? Bisa. Ya ada EM4 tuh belum dipakai-pakai itu. Ya, nggak pakai 4 juga boleh, nggak ada masalah. Cuman sekarang begini, kan kadang-kala Biaya, kita ya. ini biaya. Ya. Aduh Pak, saya nggak punya duit untuk beli M4. Nggak masalah, nggak usah kasih M4. Eh, Cukup air kelapa saja. Oh, Air kelapa muda, terserah mau air kelapa muda, air kelapa tua. Tua Tapi bisa sebaiknya air kelapa tua tua lebih bagus. lebih bagus. Oke. Ada Ya lah lagi? Pak, untuk untuk kali ini dulu lah. Ini karena mau jemput anak juga. Sebetulnya pengen mau banyak tanya-tanya juga ini. Ini lain waktu insya Allah. Kalau ada yang boleh nanya-nanya gitu Pak ya. Boleh. Terima kasih banyak. Semoga berkah dan memberikan ilmu kepada para pecinta tanaman dan pecinta lingkungan.